mempunyai sebilah keris itu sama dengan musyrik gitu mas. Berarti sampean percaya ya mas kalau sebilah pusaka itu menyimpan ratusan cerita gitu mas? Ya percaya mas, jadi apa namanya, dari Majapahit lah, misal keris-kerisnya itu dari abad 13 ya kan. Dari sekarang ini yang masih ada itu, dulu juga si pemesannya itu ada apa namanya, maksud tertentu ketika memesan di empunya ya. Terus itu juga memiliki cerita masing-masing. Kemudian perjalannya keris dari abad 14 sampai sekarang ini itu juga banyak sekali cerita-cerita. Lalu keris itu juga dibuat bukan semata-mata itu untuk senjata, tapi di situ juga ada doa, harapan dari sang empunya itu tadi. Gitu ya mas. Tapi itu Ya. zaman sekarang banyak masyarakat yang menganggap kalau mempunyai sebilah keris itu sama dengan musyrik gitu mas, dan dianggap aneh dan dianggap kayak dukun-dukun gitu mas. Keris itu dianggap musyrik, terus mirip dukun, bla bla bla, itu kalau menurut saya kurang cocok mas ya. Jadi kalau kita melihat dari segi apa namanya, dukun itu ya, mereka itu masyarakat kebanyakan nonton film-film mungkin ya. Jadi apa namanya, di film-film itu mereka meragakan hal-hal seperti itu tadi menggunakan keris juga seperti itu. Lalu keris itu memang diciptakan untuk sebuah pengendalian diri manusia itu sendiri. Kemudian di situ juga ada doa laku dari sang empu itu tadi. Habis itu di bagian akhir keris itu tidak ada musyriknya. Musyriknya ada di mana? Wong kita tidak menyembah hal itu tadi ya. Kalau orang bilang musyrik itu letaknya di mana ya, nanti kalau ada yang bilang seperti itu tuh suruh menjelaskan gitu. Oh jadi kalau besok nanti ketemu orang yang seperti itu, orang yang mengatakan keris itu musyrik, saya tanya ya mas, tanya itu letak musyriknya di mana mas? Iya. Oh iya. Tapi ada satu lagi mas yang Gimana, ganjel gitu. Berarti kalau gitu keris itu bukan soal kesaktian nih mas? Bukan, jadi keris itu bukan kesaktian. Jadi di situ itu memang untuk pengingat bagi si pemiliknya itu harus kuat, tetap dalam menjalani hidup. Jadi di dalam dapur-dapur keris di pamor itu juga memiliki makna, dan itu ditujukan kepada manusianya sendiri. Jadi kalau kita memahami keris, kita memahamilah dalam filosofi dan filosofi pamornya itu tadi. Kemudian keris itu kan juga dirancang, di situ kan ada yang namanya rincian di bagian cor-coran keris itu. Jadi itu rincian-rincian itu juga memiliki makna ya. Jadi untuk penguat rasa untuk manusianya sendiri seperti itu mas, supaya tidak gampang menyerah. Oh iya. Berarti kalau gitu tuh kalau keris yang lurus dan juga kelok-kelok gini mas, nah itu berarti beda lagi mas? Oh ya jelas beda mas, keris lurus, keris lo, terus macam-macam corak itu ya. Corak itu yang dinamakan pamor, macam-macam pamor itu ya berbeda makna. Jadi kalau keris lurus itu melambangkan niat yang teguh dan pikiran yang jernih. Jadi kalau keris elo itu melambangkan perjalanan hidup manusia, berliku, naik turun, kadang tajam, kadang tenang, yang mengajarkan kesabaran, keluasan, dan kebijaksanaan dalam menghadapi perubahan. Bukan soal lurus atau berliku, tapi bagaimana manusia tetap menjaga arah dan adabnya, seperti itu. Serta juga pamor itu juga memiliki makna tersendiri setiap coraknya itu. Oh gitu ya mas, jadi kalau merawat keris itu sama dengan merawat nilai hidup ya mas? Selama kita masih mau memahami, keris itu akan tetap hidup. Oh gitu ya mas. Ya. Oh, saya jadi paham kalau begini mas.